teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Rosalina Gultom dari kelas MB3A Prodi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kembali grafik tentang masalah jangka panjang di sektor pertanian. Langsung saja tonton video ini. Jadi yang menjadi masalah jangka panjang di sektor pertanian ada 3 tahap. Tahap yang pertama, di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali karena sebagian besar produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagian pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Dan tahap yang kedua adalah perkembangan ekonomi sedikit demi sedikit akan mengurangi sektor pertanian tersebut. Misalnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, di mana sektor pertanian memegang peranan yang sangat kecil di produksi nasional negara mereka karena mereka lebih dominan ke perindustrian daripada pertanian. Dan yang menjadi tahapan ketiga, masalah jangka panjang di sektor pertanian adalah kemunduran peranan sektor pertanian disebabkan oleh yang pertama, pertumbuhan permintaan barang pertanian yang lambat. Misalnya, saya beri contoh, Pak Andi memiliki 2 orang anak dan 1 istri. Jadi jumlah anggota keluarga mereka adalah 4 orang. Ketika itu pendapatan Pak Andi hanya 6 juta per bulan. Dan sekarang pendapatan Pak Andi telah meningkat menjadi 10 juta per bulan. Tapi permintaan ataupun konsumsi beras mereka ataupun hasil-hasil pertanian mereka itu tetap. Dulu permintaan beras yang mereka lakukan itu ataupun mereka konsumsi beras yang mereka konsumsi hanya 1 liter per hari, dan pada saat pendapatan mereka 10 juta pun permintaan ataupun konsumsi beras mereka tetap yaitu 1 liter per hari. Dan yang kedua yang mengakibatkan kemunduran peranan di sektor pertanian adalah kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan terjadinya produktivitas yang tinggi. Saya beri contoh, Pak Budi adalah seorang petani padi. Dulu sebelum terjadinya kemajuan teknologi, dia hanya mampu memproduksi 100 kg padi saja. Dan sekarang dengan adanya kemajuan teknologi bisa menghasilkan ataupun panennya bisa lebih banyak 3 kali lipat, yaitu dia mendapatkan 300 kg padi dengan bantuan mesin dan juga bibit yang lebih unggul. Oleh sebab itu, terjadilah produktivitas yang tinggi. Jadi, itulah masalah di sektor pertanian dalam jangka panjang. Dan sekarang saya akan menjelaskannya menggunakan grafik, yaitu menjelaskan masalah jangka panjang di sektor pertanian. Dan sekarang teman-teman, saya akan menjelaskan masalah jangka panjang di sektor pertanian. Dan saya akan menjelaskannya menggunakan grafik agar lebih mudah dipahami. Kita akan melihat grafiknya. Ini adalah grafiknya. Garis vertikal itu adalah price atau harga, sedangkan garis yang horizontal yaitu quantity atau kuantitas permintaan dan juga penawaran. Kita akan melihat grafik dari permintaan dan penawaran. Garis yang berwarna biru adalah grafik dari permintaan, dan garis yang berwarna orange yaitu grafik dari penawaran. Dari grafik permintaan itu kita bisa melihat bahwa grafik permintaan berbentuk inelastis, artinya hasil-hasil pertanian memiliki kepekaan yang rendah. Jadi baik pendapatan kita meningkat ataupun menurun, permintaan akan hasil pertanian tetap, atau paling kalau meningkat pun itu tidak akan secara drastis. Jadi berapapun pendapatan kita, kebutuhan kita akan hasil pertanian akan tetap. Sedangkan di penawaran, karena adanya teknologi, jadi dalam jangka panjang nanti penawaran akan meningkat karena disebabkan teknologi. Jadi teknologi ini sangat mempengaruhi produktivitas
penawaran. Selanjutnya kita bisa lihat TR-nya berapa. TR itu berasal dari perkalian antara price atau P dan juga quantity atau Q. Jadi TR petani itu P dikali Q. Selanjutnya kita melihat pergerakan kurva permintaan dan juga penawaran. Dari grafik yang kita lihat, saya tampilkan pergerakan dari permintaan itu sangat lambat, sedangkan pergerakan daripada penawaran sangat cepat. Permintaan itu garis yang berwarna hijau, sedangkan penawaran garis berwarna biru. Jadi pada intinya kita sudah mengetahui bahwa permintaan hasil pertanian itu berjalan dengan lambat, atau permintaannya itu lambat atau bisa kita katakan tetap, sedangkan penawaran dari hasil-hasil pertanian itu seringkali mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh teknologi seperti mesin dan juga bibit unggul. Jadi permintaan akan hasil-hasil pertanian itu bersifat tetap, sedangkan penawaran hasil-hasil pertanian itu mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya kita lihat apakah TR ataupun pendapatan petani akan meningkat jika penawarannya meningkat. Kita akan melihatnya. Dari grafik itu, dari TR2 kita bisa melihat bahwa pendapatan petani walaupun penawarannya meningkat, pendapatannya akan tetap, ataupun kalau menambah pun penambahannya itu akan sedikit. Jadi inilah alasan mengapa petani banyak yang meninggalkan pekerjaannya untuk beralih ke industri. Jadi kesimpulan dari grafik ini adalah penambahan ataupun peningkatan produktivitas dari hasil-hasil pertanian tidak akan pernah meningkatkan pendapatan daripada petani, karena permintaan daripada hasil-hasil pertanian tetap. Jadi walaupun produktivitas ataupun penambahan penawaran tidak akan bisa mengakibatkan peningkatan pendapatan dari petani. Dan bukan hanya saja karena permintaannya itu bersifat tetap atau inelastis, tetapi juga karena lama-kelamaan lahan pertanian akan semakin berkurang karena adanya peningkatan jumlah penduduk. Jadi itu juga mengakibatkan adanya kemunduran di sektor pertanian. Jadi yang mengakibatkan adanya kemunduran di sektor pertanian, yang pertama itu karena permintaan yang lambat, yang kedua perubahan teknologi atau peningkatan teknologi yang mengakibatkan produktivitas yang lebih tinggi, dan yang ketiga karena lahan pertanian yang semakin kecil atau semakin berkurang diakibatkan oleh jumlah penduduk untuk membuat perumahan. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai masalah jangka panjang di sektor pertanian, dan jika ada kesalahan dan juga kekurangan saya minta maaf. Selamat siang teman-teman.